Nah, untuk materi pertama, Ibu akan menjelaskan yaitu pengertian perencanaan usaha. Apakah di sini semua siswa Ibu sudah mengetahui apa itu perencanaan usaha? Baik, akan Ibu jelaskan. Perencanaan usaha adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulia pada waktu usaha. Jadi, perencanaan usaha merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Baik, itu yang Ibu jelaskan perencanaan usaha. Nah, menurut adapun pengertian perencanaan usaha adalah dokumen tertulis yang menjelaskan rencana pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan, yang menjelaskan keunggulan bersaing usaha serta menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. Jadi, perencanaan usaha ini bisa kita katakan suatu aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen, dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima dan lain-lain sebagainya. Nah, materi yang kedua yaitu membuat perencanaan usaha. Tentu kita harus mengetahui apa saja yang kita buat dalam membuat perencanaan usaha. Terbagi beberapa macam. Yang pertama yaitu pembukuan. Tentu kita harus mengetahui pembukuan yang awal untuk suatu perusahaan. Yang kedua yaitu berupa rangkuman yang memberikan kisi-kisi dari rencana atau business plan yang akan kita akan dirikan. Selanjutnya, strategis overview adalah suatu tujuan utama dan kegiatan utama dalam rencana bisnisnya. Tentu kita harus mempunyai strategis overview. Yang selanjutnya itu status saat ini. Kita harus mengetahui apa saja yang harus dicapai, performa keuangan dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu kita harus mempunyai penawaran produk, barang, jasa. Yang harus kita lakukan adalah menawarkan produk yang akan kita jual. Tentu kita harus menawarkan kepada konsumen. Sebagai produsen kita harus mempunyai penawaran produk yang bagus. Selanjutnya, target pasar. Tentu kita harus mengetahui apa saja target pasar yang akan kita jual produk ini. Terakhir, strategi marketing. Setelah kita mentargetkan pasar, tentu kita harus mempunyai strategi marketingnya. Bagaimana akan bersaing dengan pesaing di bidang yang sama atau beberapa biaya marketing yang harus kita keluarkan. Nah, setelah kita mengetahui apa saja strategi marketing yang akan kita jual, tentu kita harus mempunyai teknologi canggih. Kalau tidak mempunyai teknologi yang canggih, maka produk yang kita hasilkan itu tidak baik atau tidak memuaskan produknya. Jadi, membuat rencana bisnis ini membutuhkan 3-5 tahun ya anak-anak, karena tujuan untuk membuat ini adalah menjadi patokan perusahaan mencapai sasaran sekaligus mendapatkan pendanaan perencanaan usaha yang harus dilengkapi data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebelum Ibu masuk pada materi yang selanjutnya, apakah anak-anak Ibu sudah paham atau sudah jelas dengan materi yang Ibu sampaikan? Kalau sudah, mari kita melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang manfaat perencanaan usaha. Bagi atas beberapa macam. Yang pertama yaitu manfaatnya kita dapat bisnis ini menjadi terarah. Mengapa demikian? Karena adanya perencanaan ini
membuat perusahaan dan organisasi di dalamnya memiliki pekerjaan dan target yang jelas, karena hal ini membantu pengusaha fokus untuk menjalankan perusahaannya. Nah, manfaat yang kedua itu mengetahui model bisnis. Model yang baru dimulai akan sulit untuk dikembangkan bila perencanaannya saja tidak cukup matang. Mengapa demikian? Karena perencanaan bisnis yang terorganisir dapat membuat pengusaha menentukan dengan jeli seperti bisnis apa yang kita kerjakan untuk masa depan. Yang manfaat terakhir yaitu pasar yang jelas. Pasar yang jelas ini membuat pengusaha lebih terarah dalam memasarkan produk mereka, karena menentukan target pasar adalah tujuan utama dalam menjalankan bisnis yang kita kerjakan. Yang terakhir pada materi ibu ini adalah macam-macam perencanaan usaha terbagi atas 3. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang. Nah, perencanaan jangka panjang ini sangat membutuhkan waktu yang demikian. Kita harus mempunyai 30 tahun untuk kedepannya, karena rencana yang kita jalankan ini dalam bentuk perencanaan jangka panjang yang berupa garis besar yang bersifat global dan strategis. Karena masih berupa garis besar, perencanaan jangka panjang tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam bekerja. Jadi kita ini memulai dari nol, jadi dari awal perusahaannya kecil sampai ke yang perusahaan yang lebih besar, karena kita harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, yang kedua yaitu perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah, untuk mendapatkan rencana jangka panjang perlu ada penerjemah rencana ke dalam periode yang lebih pendek. Mengapa demikian? Karena rangkaian perencanaan jangka menengah harus dapat menentukan satuan tujuan jangka panjang. Mereka membutuhkan waktu 3-5 tahun, karena dia bersifat menengah, tidak seperti jangka panjang. Kita harus memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, yang terakhir yaitu perencanaan jangka pendek. Kalau perencanaan jangka pendek ini kita hanya memerlukan waktu yang cukup relatif cepat ya anak ibu, seperti 1 tahun. Mengapa demikian? Karena jangka pendek ini mempunyai penerjemah rinci dari rencana jangka panjang. Pada perencanaan jangka pendek ini mereka membutuhkan sebenarnya untuk pelaksanaan kegiatan operasional dapat diketahui dan direncanakan, sehingga anggaran hanya pada perencanaan jangka pendek. Mungkin dia mempunyai rencana yang pendek karena kendalanya adalah dana ya anak-anak ibu. Jadi dapat disimpulkan pada materi kita pada siang hari ini yaitu perencanaan bisnis adalah rencana-rencana yang akan dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, meliputi alokasi sumber daya, perhatian faktor-faktor kunci, dan mengelola permasalahan dan peluang yang ada. Jadi dapat disimpulkan perencanaan bisnis ini berupa rencana untuk mengubah ide bisnis menjadi suatu kesempatan atau peluang bisnis yang nyata, pengaturan pengendalian risiko dan pemberian upah, serta waktu yang tepat untuk menetapkannya sehingga dapat menghasilkan profit. Profit ini yang kita maksud adalah laba. Jadi kalau kita membuat suatu proses perencanaan bisnis ini, kita perlu membutuhkan laba dan produk yang akan kita jual itu lebih banyak digunakan oleh pihak konsumen. Kalau misalnya Ananda ibu masih ingin, jadi teruntuk siswa ibu, kalau ingin kita membuat rencana bisnis, alangkah baiknya kita strategi yang akan dicapai untuk produk yang akan kita jual. Memikirkan bagaimana sih rencana yang akan kita buat, pasti kita hanya mendapatkan rugi.
Mengapa demikian? Produk kita sudah kita buat, tapi konsumen tidak menarik gitu dengan produk yang akan kita jual. Baik, hanya itu materi yang dijelaskan pada siang hari ini. Semoga minggu depan kita akan bertemu dengan materi yang berbeda. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.